Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Hasani Takwim, mahasiswa Universitas Raharja. Kali ini saya akan menjelaskan tentang HTML dasar. Pertama-tama kita apa itu HTML? HTML adalah Hypertext Markup Language. Adalah suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu teks untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Ini seperti ini struktur HTML dasarnya. Ada heading, ada list, ada definition list, hyperlink, ada image, ada table, ada form. Baik, kita mulai dari heading. Pertama-tama kita buat folder terlebih dahulu. Kita buat di terserah ya, di D, kita buat HTML. Oke, kita buka VS Code-nya. Oh, ini buka saya, guys. Dan window. Lama ya, guys, laptop saya, guys. Baik, kita buka foldernya. Jadi kita ada di D ya. Oke, kita buka HTML. Baik, di sini kita sudah ada foldernya HTML, lalu kita buat filenya. Kita new file, belajar. Jangan lupa extensionnya HTML. Oke. Jadi kita heading, list, definition list itu bagian list, hyperlink, ada image, ada table, dan ada form. Pertama-tama kita mulai dari heading. Heading itu kalau di website itu sederhananya dia itu adalah si kepala bagian website gitu. Jadi kalau misalnya kita praktekkan berhubung kita di Visual Studio Code ada cara instannya untuk membuat struktur langsung HTML yang dibuatkan oleh VS Code. Tinggal tanda seru, enter. Nah, kita di sini abaikan dulu soal ini. Nanti kita belajar lagi tentang tag meta. Nah, heading itu bagian dari kepala si website. Jadi, nah si title ini juga bagian di website. Kalau kita misalnya tulis H1, ini adalah heading 1. Dan H1 pun banyak ya, ada sampai H6. Jadi H2 biasanya H2 diperuntukkan untuk subjudul. Ini adalah 2. Dan seterusnya sampai H6. Kita copy aja.
4, H5, dan H6. Jangan lupa untuk tag penutupnya kita harus samakan dengan tag yang di depan atau tag pembuka. 4, 3. Nah, bagaimana sih untuk melihat si outputnya ini ketika ditampilkan? Nah, kita lihat dari bisa run dengan Fn F5 atau F5, bisa dengan dari foldernya gitu. Kita coba dari Fn F5. Bisa juga dari folder. Saya biasanya dari folder. Nah, seperti ini. Ini H1, ini H2, ini H3, ini H4, H5, H6. Jadi, ini saya lupa ubah, maaf. 3, ini 4, ini 5, dan ini 6. Baik. Sampai sini heading kurang lebih seperti itu. Nah, lalu soal title ini itu sebenarnya untuk menamakan pada tab kalian. Jadi seperti ini. Kita namakan pemrograman 2. Ketika kita run, kita coba dari foldernya. Jadi kita naruh di D ya. Ini sudah jadi. Kita buka, hasilnya pun sama saja seperti FNF5. Nah, ini dia titelnya yang dimaksud. Itu untuk menambahkan tab baru tuh ininya. Jadi ketika website-website lain tuh nulisnya ya di titel tadi. Oke, itu soal heading. Baik, selanjutnya kita langsung ke tentang list. Nah, di sini list pun ada beberapa list tentang order list, unorder list, dan definition list. Jadi apa yang dimaksudnya itu adalah order list itu seperti kalian bikin list tapi berurut gitu. Jadi kayak 1, 2, 3, 4, A, B, C, dan seterusnya. Kalau unorder list ya berarti nggak berurut. Dia berbentuk kayak lingkaran, kotak, listnya gitu. Kalau definition list ya dia itu seperti apa ya? Dia itu ada terminologi dan deskripsi. Jadi nanti kita pahamnya pas ketika dipraktekannya seperti apa. Jadi kita buat tentang order list. Jadi tag-nya adalah dibungkus dengan tag, jangan lupa isi di body tag OL. Kita buat list itemnya dengan tag LI. Kalau order list itu berurut, berarti kita membuatnya seakan-akan dia berurut seperti kita ingin rutinitas di pagi hari. Seperti bangun pagi, kita buat list itemnya lagi. Bangun pagi, sarapan, kita buat list itemnya lagi. Olahraga pagi, kita buat lagi list itemnya. Setelah olahraga pagi kita misalnya istirahat, pulang olahraga pagi kita istirahat. Contoh urutan istirahat. Nah, seperti ini. Ketika kita running,
Kita refresh. Nah, bangun pagi, sarapan, olahraga pagi, istirahat. Nah, ini seperti itu. Kita buat di sininya. Kita ada tag B, rutinitas pagi hari. Nah, bangun pagi, sarapan, olahraga pagi, istirahat. Karena di sini ada beberapa tipe, kita bisa merubahnya dengan angka 1, A kecil, dan seperti ini. I kecil itu semacam Romawi gitu. Jadi gimana caranya? Caranya kita pasang di setelah tag OL ini sebelum tanda ini lebih dari. Kita tambahin tipe sama dengan kita mau apa? A besar A. Nah, kita lihat apa yang salah. Sorry, tipe ini. Nah, A B C D. Jadi si order list ini tanpa kita harus tulis A B C D, dia akan mengikuti sampai seterusnya. Jadi A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 gitu. Nah, selanjutnya kita ada tentang apa tadi? Unordered list. Unordered list ini tidak berurut. Jadi seperti ya biasa aja, seperti kayak toko-toko barang, menjelaskan deskripsinya, jadi seperti ini. Dibungkus dengan tag UL. Lalu kita sama seperti yang kita punya list itemnya. Contoh kita begini. Kita punya tag B. Nanti kita jelaskan tag B itu apa. Ready barang. Nah, ready barang. Ready barang. Kita tulis di sini, tulis itemnya. Kaos remaja. Kita buat lagi. Kaos anak-anak. Dan kaos dewasa. Ini contoh. Dewasa atau orang tua. Kita run. Nah, seperti ini. Jadi prioritas pagi hari itu order list. Nah, unordered list itu seperti ini. Jadi biasa aja. Kalau kita mau variasiin, karena di sini ada tipe D, square, circle, ada tipenya, kita bisa ganti seperti di atasnya tadi. Yaitu setelah UL, kita tambahkan tipe. Lalu kita masukkan sama dengan, dan ada this, ada square, dan ada circle. Coba kita square. Square, maka dia jadinya adalah kotak. Gimana kalau kita jadi circle? Kalau yang awal itu namanya this, jadi bulat tapi ada isinya gitu, nggak lubang. Gimana kalau kita coba pakai this? This. Kita coba coba pakai circle, maaf. Jadi itu lubangnya ya lubang, nggak kayak this bulatnya. Nah, ini unordered list. Kita rapikan. Nah, setelah itu kita punya yang namanya definition list. Jadi seperti
dia itu list tapi ada terminologi dan deskripsinya. Adapun tag-nya adalah tadi kita adalah ini. Kita punya tag dibungkus dengan tag DL, lalu ada terminologinya dan deskripsinya. Jadi ini definition list dibungkus DL dan ada DT, DD di dalamnya. Jadi seperti ini kalau diterapkan. Kita bungkus dengan DL. Di dalamnya ada terminologinya, kita tulis HTML, dan di bawahnya pun berarti tag DD-nya. Kita tulis hypertext markup language. Jadi seperti ini kalau kita running. Nah, HTML hypertext markup language. Jadi ini terminologinya, ini deskripsinya. Seperti ini kurang lebih soal tentang definition list. Baik, sebelum kita ke hyperlink, saya mau ngasih tahu tentang paragraf dan seperti pendukung si paragraf ya. Seperti ada bold, ada italic, ada underline. Jadi kita coba. Ini dasar. Misalnya kita punya suatu paragraf dibungkus dengan P. Kita tulis lorem, hanya lorem supaya kelihatan ada konten. Ini bawaan dari si HTML-nya. Enter. Ini. Kita membuat paragraf, kita bungkus dengan tag P. Dan adapun pendukung si teks paragraf itu seperti ada tag B, ada tag I atau italic, ada tag U, underline, dan tag strong, dan tag M. Jadi kalau kita ingin merubah paragraf menjadi tebal, kita bungkus dengan tag bold setelah tag P. Tapi jangan lupa tetap di dalam si tag P-nya ini. Nah, berarti pasang tutupnya di sini. Nah, kita running. Nah, ini paragraf kita. Bold. Gimana kalau kita ubah menjadi italic? Ada tag-nya namanya I. Ubah I, kita buka. Nah, miring. Gimana kalau kita buat ada underline-nya? Kita buat tag U. Kita running. Nah, dia ada garis bawahnya. Dan untuk membuat garis baru, jangan lupa kita harus membuat namanya break atau BR. Ketika kita udah panjang membuat suatu paragraf, kita harus membuat namanya break BR. Kita harus men-save. Contohnya, save, dia akan ada di bawahnya si paragraf tadi. Nah, di sini. Kalau enggak kita break, dia bakalan ada di setelah tulisan paragraf tadi. Kita hapus. Kita tulis apa aja. Kita running. Dia ada di sini. Aduh, sorry. Misalnya kita setelah teks penutup, kita tulis. Maaf. Tulis asal. Kita lihat.
Oh, sorry. Eh, mungkin ini karena kita membuat tag P, jadi dia enggak selanjutnya gini. Kalau kalian biasa nulis aja gitu ya, misalnya kayak gini. Misalnya kita tanpa tag P, kita hanya ada underline, lalu kita buat ininya biasa aja di luar tag underline, tanpa tag BR juga. Ketika kita running dia akan, nah maksudnya gini, tanpa menggunakan tag BR dia bakalan terus di sampingnya gitu, dia nggak bakal membuat baris baru. Kalau soal untuk membuat garis baru kita memakai tag HR. Jadi untuk memperindah aja, contoh kita pasang di sini. Setelah title kita namanya tag HR. Jadi nah ada pembatasnya. Jadi ini heading, ini order list, dan ini tentang paragraf. Kita taruh lagi di sini HR. Di sini kita taruh HR. Nah, heading, order list, dan paragraf. Lanjut kita masuk ke sini tentang hyperlink. Apa itu hyperlink? Hyperlink itu ya buat kalian membuat link tertentu untuk menggabungkan suatu dokumen, suatu website lain, guna ya mempermudah juga. Contohnya ada external link dan internal link. Nah, external link ini jadi link yang sudah ada, contoh kayak kalian masang contoh seperti ini ya. Kita praktekkan. Nah, oh iya, tag hyperlink itu selalu diawali dengan A atau anchor, yaitu untuk membuat hyperlink, dan di dalamnya pun ada atributnya. Setelah A kita tulis ref sama dengan, lalu kita masukkan link yang kita mau kasih. Seperti misalnya kita mau masukin link apa ya, link Raharja deh. Nah, kita misalnya masukin ke website ini. Jadi kita copy linknya, lalu kita taruh di sini. Kita paste. Nah, di sininya kita taruh teks di browsernya. Jadi seperti ini. Website Raharja. Nah, jika kita running seperti ini. Pergi ke website Raharja. Ketika klik, dia akan pergi ke langsung ke website Raharja. Seperti itu tentang external link. Nah, ada lagi atribut di dalam anchor ini, namanya adalah target. Nah, ketika kita mau mengklik link lalu membuka tag baru, ada namanya itu blank. Target sama dengan blank. Jadi ketika kita klik si websitenya, sorry ini belum di refresh. Kita refresh. Nah, dia akan membuat tab baru. Jadi seperti itu. Kita silang. Kalau mau tetap di
website sini-sini aja ya, nggak usah pakai target blank. Ada lagi tentang internal link. Jadi internal link ini kalian menghubungkan suatu file di dalam domain yang sama atau folder yang sama. Contohnya seperti ini. Jangan lupa tag A dan kita buat ref. Nah, di sini itu kita buat namanya internal link-nya dari folder yang sama gitu. Karena kita tadi buat di sini di D HTML, kita buat lagi di dalam folder yang tadi, kita new file belajar 2 extension, jangan lupa HTML. Kita buat lagi strukturnya. Nah, ketika kita mengarahkan ke halaman 2, dia akan nampil ke sini yang taruh link tadi. Contoh kita tulis di sini punya P, kita tulis Loren. Tadi ini namanya internal link. Jadi di sini yang kalian masukkan adalah nama foldernya. Karena tadi ada di folder yang sama, kita tulis belajar 2 HTML. Seperti ini. Teks pada browsernya adalah pergi ke belajar 2. Nah, ini ketika kita lihat, oh ya, saya pun lupa, saya nggak pakai BR. Nah, kita pencet. Nah, seperti ini. Lihat lebih jelas lagi. Kita pasang heading. Kita enter. Ini kita hapus. Headingnya kita taruh ke halaman belajar 2. Kita refresh. Nah, seperti ini. Nah, gimana kalau kita untuk membuat balik ke halaman sebelumnya, ke halaman belajar 1, belajar doang. Ya kita tinggal balikin lagi. Kita buat linknya lagi di sini. Di dalam body jangan lupa. Kita buat lagi anchor. Kita masukin belajar, karena namanya di sini belajar HTML, si tempat kita tadi buat ngebalikin ke ibaratnya kayak ke beranda atau halaman utama. Belajar HTML, kembali ke laptop ke halaman sebelumnya. Ini untuk teks pada browsernya. Kita pergi ke sini. Nah, kita dibuatkan untuk jalur untuk pulangnya gitu, kembali ke halaman sebelumnya. Nah, ini sampai pusing. Tadi kita udah external link, udah internal link. Kita lanjut ke page anchor.
Ada pack anchor dan untuk ke next page. Baik, tadi untuk soal pack anchor dan untuk next page. Nah, yang bagian next page itu tadi itu sebetulnya di sini sudah dijelaskan target blank untuk membuka tab baru. Kalau kita pack anchor itu seperti pergi ke misalnya kita dalam satu website banyak, ada bagian satu, bagian dua, paragrafnya banyak, nah kita mau pergi ke bagian dua. Jadi kita setelah pencet itu langsung ke bagian tersebut itu. Contoh kita buat seperti ini. Belajar dulu kita buat. Ini bagian satu, ada paragrafnya. Kita tambahkan lagi lorem lagi biar kita panjang. Ini lorem ini sekedar konten aja gitu biar ada isinya. Kita buat lagi di sini. Bagian duanya. Isi lorem lagi. Sorry. Ini kita buat lagi ini. Buat lagi di sini. Nah, ini bagian 3. Kita kasih BR untuk supaya terlihat jauh spasinya. Kasih 10 atau lebih. Paste. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk di halaman selanjutnya kita buat seperti ini. Ini dimaksud pack anchor itu adalah seperti ini. Jadi kita harus membuat ID-nya terlebih dahulu di halaman yang kita tuju di bagian sininya. Di bagian setelah page. Setelah paragraf. Kita tulis ID. Kita tulis bagian 1. Nah, di sini juga kita tulis ID-nya. Sorry. ID bagian 2. Di sini bagian 3. Lalu kita buat di halaman utamanya, tambahkan hashtag bagian sorry. Lihat hasilnya seperti sangat jauh sekali. Jadi ketika kita dari halaman sebelumnya pergi ke sini, kita langsung ke bagian 1. Gimana kalau misal kita ini itu ada bikin link
bagian 1, bagian 2, bagian 3. Jadi buatnya seperti ini. Nah, jadi untuk bagian pack anchor ini seperti tadi itu seperti ini ya. Kita kembali dulu. Misalnya ini banyak suatu website, banyak kontennya. Kita pencet ke sini, langsung ke bagian 1. Karena kita di sini tulis ada hashtag bagian 1, langsung menuju ke ID bagian 1. Kalau nggak mau kayak gitu, ada pilihan ke bagian-bagiannya di sini. Jadi kita buatnya seperti ini. Yang di halaman utamanya kita hapus. Nah, lalu di sininya kita buat anchor lagi untuk menuju ke bagian-bagian, karena di sini di masing-masing paragrafnya udah kita buat ID-nya. Kita tinggal buat si link itu buat menuju ke itunya. Kita tetap bungkus dengan tag anchor. Oke, ref. Nah, karena dia di halaman yang sama, jadi langsung aja ke tanpa harus pakai folder atau file kayak belajar HTML, belajar 2 dan HTML. Jadi kita langsung tulis saja bagian 1 teks yang pada browsernya itu yang dicetaknya pergi ke bagian 1, contohnya copy bagian 2 ke bagian 2. Bagian 3. Oh ya, jangan lupa kita tambahkan link. Oke, ketika kita running jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Dari ulang, misalnya kita dari sini. Pergi ke halaman belajar 2. Nah, halaman belajar 2. Ketika ini misalnya banyak, penuh, kita malas scroll, kita langsung membuat jalan pintas kayak ke bagian 1, ke bagian 2, dan ke bagian 3. Nah, seperti ini. Untuk fungsi pack anchor. Untuk next page yang tadi yang untuk membuat tab baru. Nah, kita masuk ke image. Gimana cara masukin image pada HTML? Itu dengan tag img dan atributnya source dan beberapa atribut lainnya. Seperti ada title, ada ukurannya. Mana kalau kita coba langsung, kita langsung taruh di sini aja. Dengan tag img src sama dengan, nah kalau misalnya ini seperti masalah hyperlink. Jadi kalau misalnya kita naruh di folder yang sama, jadi ya tulis aja nanti langsung nama fotonya. Contoh seperti ini. Saya punya foto ada di sini. Lalu kita ambil satu, kita pindahkan di HTML yang D. Itu bekas project saya latihan. Taruh sini. Karena di sini namanya B-01 dan JPG, ya kita tulisnya seperti itu.
strip 01 jangan lupa JPG. Ini jangan lupa lalu penutup image. Sorry, nggak lupa. Nah, seperti ini. Oh, tanpa ada penutup image lagi. Jadi nama ininya dan ukuran. Ini seperti ini. Mana kita running, seperti apa tampilannya. Nah, seperti ini. Di gaban. Gede karena kita belum naruh si ukurannya. Oke, kita setting lagi. Ada juga yang namanya dengan atribut seperti ini. Atribut namanya adalah ALT atau alternative text. Jadi ketika kalian nggak ada koneksi, jadi si gambar itu kan nggak muncul. Jadi muncul itu si teksnya aja gitu. Jadi kita tambahin sini ALT foto buket. Nah, dan tambah di sini kita pakai ukuran misalnya 200. Nah, jadi ada width dan height. Jadi kita pakai salah satunya aja. Kalau kita pakai dua-duanya, dia bakalan nggak seimbang. Jadi kayak saling narik. Contoh kita pakai height juga. Height. Nah, lihat. Nah, tarik. Kalau pakai height aja. Heightnya 400. Biar dia yang menyesuaikan. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, di sini taruh GR. Nah, seperti ini. Kita lanjut. Hyperlink plus image. Nah, kalau hyperlink plus image ini kita memasukkan si gambar itu, memasukkan link pada gambar. Jadi contohnya seperti ini. Sama kayak yang tadi belajar link-link sebelumnya. Jadi ketika kita mencet si gambar, langsung berbentuk link gitu. Contohnya ini. Bikin wrap lagi linknya dan atribut tag img. Buat sorry. Sama dengan, nah kita buat contoh linknya adalah link yang tadi kita buat. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tapi sini. Nah, ini lalu kita di bawahnya buat ini. Di dalam tag anchor ya. Jadi masih di dalam tag anchor. Jadi seperti ini.
IMG, SRC, lihat lagi IMG, SRC. Nah, di sini jangan lupa sesuai nama yang tadi kita buat. B strip 01. Kita langsung coba. Saya lupa pakai itu baris baru. Ini pun pakai baris baru. Sorry. Ada titel itu, sama kayak ALT juga. Alternative text kita di sini tambah ALT. Oke. Punya 100 ini. Ini harusnya tuh berbentuk foto. Tapi ini ada error ya, bentar. Gimana kalau kita ganti dengan foto lain? Foto bunga juga. 03. Copy sini di folder yang sama. Ganti dengan B03. Oh, maaf, karena tadi ekstensi nggak saya tulis kayak, kalau nggak salah. Ditulis kayak. Kita running. Nah, seperti ini. Lihat perbedaannya. Dari kursornya panah menjadi jari. Karena ini udah berbentuk, si gambar ini link. Jadi, ada link di dalam si gambar. Ketika kita pencet gambarnya, tuh dia bakal mengarahkan ke website yang kalian taruh. Saya naruhnya ke sini. Itu tentang hyperlink dan image. Hyperlink plus image. Oke, kita lanjut ke table. Table itu seperti membuat kayak di Excel gitu. Jadi strukturnya seperti ini. Table border dibungkus dengan table border. Ini ukuran antar baris ke border dan ke huruf ke bordernya. Jadi kita buat table row-nya atau baris dan table data itu atau kolomnya. Jadi TR itu table row baris, TD-nya adalah table data itu adalah kolom yang bisa kita sebut di dalam Excel. Jadi ada TR, ada TD. Jadi kalau kita buat seperti ini. Kalau kita copy, kita praktekkan di sini. Nah, seperti ini. Kita save. Nah, seperti ini. Ini untuk hal yang table yang nggak terlalu kompleks, yaitu yang simpel lah. Kalau mau yang ribet, yang riuh, ya kayak gini ada. Saya copy dari percobaan saya. Kita lihat di sini. Nah,
dia ada seperti ini. Nanti saya jelaskan. Tapi maaf ya kalau copy paste. Lagi di sini. Sorry, belum di break. Saya ngeri nyambung. Jadi pembatasnya di sini ya. BR. Nah, seperti ini. Jadi yang dimaksud ini simpelnya, ini kompleksnya adalah ini udah tergabung oleh roll span dan roll span dan cell span. Jadi nah, karena tadi di sini ada ininya, head-nya, kita membuat strukturnya itu beda, nggak kayak yang tadi. Karena di sini table langsung dia buat baris. Karena saya pengen yang buat lebih detail. Karena jadi saya membuat head-nya atau table head. Setelah table head, saya membuat table head-nya seperti ini, ada nomor, ada size, ada harga, ada jumlah yang dipesan. Ini di dalam table head itu ada table row, di dalam table row ada table head. Nah, di dalam kita buat si table bodinya ya, si badan tablenya. Di dalam table badan itu ada table row juga. Di dalam table row ada table head satu dan table datanya si kolomnya. Ini sih udah gabung row span, jadi seperti tadi. Ini yang di row span dan ini yang di cell span. Jadi kurang lebih seperti itu. Tentang table. Kita lanjut ke tentang form. Mungkin kalau mau soal yang table tadi bisa di pause-pause, dilihat source code-nya. Nah, soal form ini adalah form ini tentang ada banyak ya. Kita form ini tentang masalah tag yang soal input. Nah, di dalam tag input ini ada beberapa atribut juga tentang tipenya itu adalah ada teks, ada password, ada radio, ada checkbox. Itu termasuk di dalam tag input. Kalau soal kayak tag submit, tag seperti submit ini dia masuknya ke tag button, bukan tag input. Karena ada beberapa tag di dalam form itu ada lumayan juga. Oh, ada ini juga tag apa? Select, text area, text area itu bukan memakai input. Jadi seperti itu. Kalau kita buat ini seperti ini. Ketika kita seolah-olah membuat seperti register suatu website. Ini seperti kita copy, ini. Oh, saya lupa pakai BR, sorry.
hal yang sering dilupain. Dan di sini aku pakai break. Kok nyambung ya? Bentar, ini ada masalah ini. Bentar, ini kok nyambung ya? Oh, nyambung. Oke, kita hapus saja ininya. Kan tadi ini kan terlalu kompleks, terlalu pusing. Kita hapus. Jadi seperti ini. Contoh form. Masukkan tujuan. Masuknya misalnya apa aja. Kenapa di sini kelihatan? Karena ada kesalahan di sini. Password, username, text, ID. Kita samakan dengan punya saya. Ini adalah tipenya. Kita di sini tipenya jangan memakai teks lagi, tapi adalah password. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa nih? Gini aja. Kita ambil dari punya saya. Contoh form yang ini. Sampai sini. Nanti kalian tinggal pause saja. Saya kopas. Kita running. Nah, ini kurang. Nah, tulis ya, bakal kelihatan karena di sini adalah tipenya password, ID-nya password. Karena di sininya username atau email yang diinputnya tipenya teks, ya kayak kelihatan gitu. Jadi seperti itu. Untuk membuat radio itu seperti apa ya? Seperti ini nih. Kalian pasti pernah lihat di suatu website. Ambil lagi dari sini. Nah, seperti ini. Kita running. Nah, seperti ini. Pasti kalian pernah lihat yang seperti ini nih. Ini namanya radio. Cara membuatnya adalah input tipe radio ID itu jadi untuk menandakan kalian tuh milih salah satu gitu. Kalau nggak pakai ID name ini kalian bakal bisa
milih semuanya. Contoh saya hapus semuanya. Contoh saya hapus, ini saya hapus, ini saya hapus. Kurang penutup. Ketika saya running, nah lo bisa milih semua. Kenapa harus pakai ID dan name? Karena untuk kayak mengklasifikasikan pilihan kalian. Saya pakai itu. Oke, yang namanya si name, ID dan name-nya. Mana? Sorry. Kita pakai ini. Pentingnya ini tuh tadi. Jadi kita bisa milihnya adalah satu doang. Nah, untuk mengklasifikasikan pilihan kalian. Kita lanjut ke mana nih? Checkbox. Checkbox itu seperti kalian sama, nggak jauh seperti radio. Dia tetap masih dalam keluarga tag input dengan atribut tipenya ya checkbox. Jadi ketika kita buat seperti ini. Kita ambil lagi dari punya saya ya. Checkbox. Checkbox, mana checkbox? Checkbox. Oh, saya nggak buat checkbox. Jadi checkbox itu fungsinya seperti ini kurang lebih nih. Di dalam ini form kita copy seperti ini. Kita pindahkan ke sini. Jika di running seperti nah, nyanyi sepak bola basket. Checkbox tuh sebentar. Checkbox benar ID-nya sepak bola lebar oh ya. Nah, kalian sama kurang lebih seperti radio. Gitu. Oke, jadi sebetulnya salah tadi ya, bukan seperti ini. Kalau checkbox tuh salahnya tuh, jadi saya juga seperti saya juga copy paste. Jadi kalau kita tulis ulang, jadi membuat checkbox tuh seperti ini. Masih dalam apa? Masih di dalam tag form ya. Form. Buat di sini ya, input tipenya adalah nah, di sini checkbox. Kita nggak usah pakai ID. Kita taruh
Jadi input tipe checkbox label for basket. Coba kita tanpa pakai ID ya. Jadi setelah ini tanpa ID, kita sebut label for. Label for, misalnya kita tinggi, kita tutup. Nah, tinggi. Nah, jadi textbook itu seperti ini. Kayak di website apa? Website Facebook atau website lain, jadi tulisannya seperti ini. Ingat password saya. Jadi kayak ketika kalian login tanpa harus kalian ngetik ulang password lagi. Harus ngetik ulang password. Jadi fungsi checkbox, membuat checkbox itu seperti ini kurang lebih. Kita lanjut tentang submit. Nah, submit itu udah pakai namanya type button. Ini seperti ini. Kayak kalian udah mengisi suatu registrasi atau apa. Nah, kan ada tuh biasa di bawah bacaan klik kirim. Jadi membuatnya adalah button, tipenya tadi submit ya. Tipenya submit. Nah, kita tulis di sini yang teks seperti kayak link, yang lain itu yang buat teks ditampilin di pada browsernya. Jadi seperti ini. Kita running. Nah, seperti ini. Ketika kita sudah mengisi ini, kita kirim. Nah, seperti itu. Si button dengan atribut atau tipe submit. Kita lanjut ke text area. Nah, text area ini biasanya dipergunakan untuk kayak kalian mempunyai website online untuk si customer itu menaruh komentar atau deskripsi lain atau catatan lebih untuk si penjual. Jadi makanya text area ini diperuntukkan untuk hal tadi itu karena dia itu lebar. Contohnya seperti ini. Kita memakai text area. Nanti saya jelaskan ini apa ini. Ini. Nah, seperti ini. Oh, hal yang tadi adalah row ini jadi 0. Jadinya seperti apa namanya? Ke bawahnya itu pendek. Kalau misalnya kita ganti, kita tukar row-nya 10, quotes-nya 0. Running. Nah, ini ke bawah tapi nggak nyamping. Itu. Kalau name ID-nya kosongin aja.
dihapus pun nggak masalah. Ganti yang di sini, tuker di sini. Jadi ini dihapus, ganti teks area. Jadi lebih realistis. Nah, ini ketik, kirim. Tuh fungsi pada teks area. Nah, kalau untuk soal select atau drop down itu udah memakai tag select. Jadi kayak kalian membuat pilihan juga kayak apa ya, biasa di website itu. Asal kota mungkin atau pokoknya yang pilihan-pilihan lah, option kalian. Jadi seperti ini ketika kalian membuatnya, dan kalian harus paham dan tentu pernah lihat dia dipergunakan untuk apa. Ini seperti ini kalau kita buat. Kita taruh lagi. Tadi namanya adalah select. Dalam select ada option, ada atribut option, ditutup dengan option, tutup lagi. Nah, jadi seperti itu. Kita buatnya seperti tag select. Nah, buat optionnya, pilihan kaliannya kepada si customer-nya. Misalnya Jakarta. Bikin option lagi. Ini bisa divariasikan tergantung kebutuhan kalian. Ini satu lagi, Jakarta, Bandung, Surabaya. Kita di sini bikin lagi deh. Kita tulis di sini tag quote aja biasa. Asal kita lihat hasilnya. Oh, sorry. Ini saya belum kasih BR, saya lupa mulu, astagfirullah. Ini kalau tulis sini Jakarta, Surabaya, gitu. Kalau misalnya agak terlalu dempet, ya kita kasih BR aja gitu. Ini fungsi apa? Fungsi break itu ya membuat baris baru. Kalau membuat garis baru itu namanya HR. Seperti yang sudah dicontohkan di atas. Nah, seperti ini misalnya kita biar kelihatan rapi. Username, ini checkbox, ini input tipe username, tipenya password. Jadi seperti itu. Rapiin gitu ya. Ini tipe ini tadi untuk membuat radio, ini checkbox, ini text area, ini adalah select, dan ini submit dengan tag button.
Oke, sekian dari saya, Ridwan Astari Takwim, mahasiswa Universitas Raharja. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau misalnya, sekali terakhir. Jadi ini contoh dari semua yang tadi diajarin itu, kalau dipraktekkan dengan secara tersusun, mungkin hasilnya seperti ini. Yang tadi kita lihat. Ada tentang list, ada link, ada hyperlink dan image, ada table, ada form. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Hasilnya, nah seperti ini. Ini heading, ini HR-nya. Seperti ini. Ketika kita pencet cek lokasi, nah dia buka tab baru. Dia akan mengarahkan ke lokasi yang saya kasih. Ini cek katalog. Ini saya naruh di internal link ya. Jadi dalam internal link yang folder yang sama itu saya masukkan image seperti ini. Untuk kembalinya, nah ini untuk table, from-nya, ini radio, ini select. Saya nggak pakai checkbox di sini. Nah ini satu. Jadi ketika kalian sudah membuat strukturnya dengan rapi, jadi kalian dengan memperindah di CSS. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, sekian dari saya, Ridwan Astari Takwim, mahasiswa Universitas Raharja. Saya pamit. Ultraman pusing. Assalamualaikum.